bahkan mereka dalam barisan kekuasaan. Hmm. Misalnya saya sebut, Megawati sudah memberikan kode, Hmm. misalnya. Kemudian kelompok-kelompok ke para profesor Hmm. sudah menarasikan sangat tajam Hmm. bahwa rezim ini sebenarnya sudah tidak layak mengelola negara. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda misalnya. Sobat Forum, kembali di Menolak Lupa. Saya masih bersama dengan Dr. Ubaidillah Badrun, seorang analis politik, aktivis mahasiswa 98 yang tidak meyakini pemilu 2024 ini bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif. Padahal pemilunya tinggal berapa bulan lagi? Ya, Dua bulan 1 bulan kurang. lebih lah. Nah, Karena tanda-tandanya sudah terjadi sejak awal. oke, tapi ya apa yang... Bahkan tanda-tandanya sekarang sudah masuk ke KPU juga terlihat tanda-tandanya juga. Ya, ya, ya. Mulai otak-atik soal debat, mulai Tapi apa? kalaupun Anda ingin lakukan perubahan, kan waktunya mepet, Mas. Loh, perubahan itu kapanpun memungkinkan terjadi. Jadi pemilu jalan lah gitu ya? Pemilu jalan. Bisa jadi Oke. pemilu tanpa Jokowi misalnya. Ya emang tidak sampai Jokowi. Jokowi udah nggak ikut pemilu. Maksudnya, dia sudah tidak lagi memimpin pemerintahan. Maksud Anda presiden ke-8 nanti itu bukan dari hasil pemilu? Mungkin karena tidak ada lagi kepercayaan kepada yang bersangkutan, ada proses gelombang besar Ah, yang memungkinkan yang menjalankan pemilu adalah pemerintahan transisi. Itu mungkin. Mungkin saja. Mungkin saja. Kan kita bicara kemungkinan. waduh. Ketika ketidakpercayaan publik meluas, lalu kemudian terkoneksi dengan kekuatan-kekuatan Eh, perubahan, lalu kemudian terbukti bahwa yang bersangkutan betul-betul menjalankan kekuasaan di luar konstitusi, bahkan oke. memanipulasi hukum, KKN, nggak ada jalan lain kecuali menghentikan. Anda mengkonsolidasikan anak muda aja masih susah mahasiswa. Loh, konsolidasi itu persoalan lain. Tetapi ketika gagasan itu disambut dalam momentum tertentu, ada pemicu tertentu, Momentum kata kuncinya jadinya. ya, pemicu tertentu yang menjadi Ah, momentum, memungkinkan semuanya bisa terjadi. Di dalam politik adalah seni kemungkinan. hmm. Kan itu ada adagiumnya. Iya betul, Yang betul, besar. betul. Tapi kemungkinan itu kan udah diantisipasi dari berbagai macam sisi. Ya, Sehingga untuk membayangkan itu terjadi agak-agaknya kok ini susah Mas juga. Herdi lupa. Apa tuh? Waktu 98 itu, pemilu itu bulan Maret. Iya, bulan Ya, enggak. 97. Maret itu sidang umum Sidang umum MPR. maksudnya, bulannya, Ya, oke. Sidang umum kan setelah pemilu kan? setelah pemilu. Pemilu Jadi pemilunya 97, Iya, 97 Juli kalau nggak salah ya. Juni, Juli, ya. Sekitar itulah. Habis itu kan orang nggak menyangka bahwa setelah pemilu Hmm. situasi biasa saja. Golkar 70%. 7% berkuasa dan orang menganggap Ya. tidak akan bisa peristiwa itu terjadi. Sama juga dengan era Gus Dur. Gus Dur punya lebih kuat, tapi Hmm. orang nggak nyangka bahwa itu bisa terjadi. Jadi Iya. maksud saya, Tapi gitu tadi, mm, tahun 98 itu kan tidak ada kanal-kanal peluapan emosi orang. belum ada medsos. Belum Ya, ada medsos, belum ada apa, sehingga emosi itu dimampatkan benar oleh tekanan, ya, sehingga kemudian ketika ini sudah mentok, dia mencuat dengan luar biasa. Anda sampai ditangkap lah zaman dulu kan, ya. 98 itu kan panjang, 98. panjang perjalanannya. Nah, Ada gerakan tahun 70-an, 80-an. hmm. Lalu peristiwa 20 Juli 96. Ya, 90-an dari sejak Pola kekuasaan sudah tahun-tahun. terbaca. Ya. Artinya, para aktivis pada waktu itu, kita belajar dari sejarah kegagalan-kegagalan beberapa Hmm. peristiwa itu. Hmm. Sehingga menggunakan pola baru. Hmm. Saya membaca, mahasiswa sudah belajar dari peristiwa 2019, Hmm. 2020, 2021, dan mereka sekarang sedang melakukan satu analisis yang mendalam. Apa yang mungkin bisa dilakukan lebih progresif daripada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Mereka Butuh pembelajar. butuh aktor, Mas. Ya, saya Ini kira 98 nih. ya, Ada aktor-aktor ini yang membuat orang memiliki patron katakanlah. oke. Kan sebetulnya ada, sudah mulai ada. Pak siapa tuh? Rocky Gerung atau siapa? No, kan kalau kita bisa melihat misal, Misal. bahkan mereka dalam barisan kekuasaan, Hmm.
Misalnya saya sebutkan, Megawati sudah memberikan kode, Hmm. misalnya. Kemudian kelompok-kelompok ke para profesor Hmm. sudah menarasikan sangat tajam Hmm. bahwa rezim ini sebenarnya sudah tidak layak mengelola negara. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda misalnya. Dan bahkan para profesor yang di lingkaran istana balik kanan. Oke. Itu tanda-tanda sebetulnya bahwa orang-orang yang tadinya berada dalam lingkaran kekuasaan sekarang, mereka menyatakan saya sangat kecewa. Di ujung kekuasaan ini sangat kecewa. Padahal mereka yang mendesain praktek politik Jokowi di awal, Hmm. mereka memberi kontribusi gagasan-gagasan nawacita misalnya, Oke. bahkan revolusi mental. Ya. Sekarang mereka balik kanan semua. Ini ngaco pemerintahan ini. Nah, kalau itu Apa kesamaannya dibanding 98? 98 saya kira juga kita melihat misalnya mulai ada para menteri yang Mundur. mundur misalnya. Di lapisan istana mulai tidak solid Hmm. dan sekarang juga terjadi. Ada keretakan di lapisan istana misalnya. Kemudian ada tren media yang mulai berbalik. Selebaran-selebaran juga. Selebaran dan media mulai kritis misalnya. Dan sekarang lebih hebat lagi sebenarnya ada media mainstream. Ada ruang channel di banyak ruang misalnya yang mungkin disebut sebagai digital public sphere yang makin luas. Jadi potensi itu sebetulnya luar biasa. Tinggal apakah ini akan terjadi orkestrasi dari upaya untuk memperbaiki keadaan? Nah, proses orkestrasi itu sebenarnya saya membacanya sekarang sedang dikerjakan oleh banyak orang. Termasuk oleh mahasiswa. Apakah akan berhasil? Kita nggak tahu. Tapi bahwa ada semacam kehendak kolektif bahwa hari ini pemerintahan bermasalah. Dan mereka punya keyakinan yang hampir sama bahwa Indonesia harus diselamatkan. Kalau praktek kekuasaan seperti ini tidak dievaluasi. Kan ada pemilu. Loh, pemilu itu soal Nggak, artinya formal. ketika koreksi diperlukan, ketika upaya untuk memperbaiki keadaan, kan sistem sudah menyediakan pemilu untuk mengganti kekuasaan. Loh, itu orang kan kalau kita sering ada general check up ya. Ya. Itu kan kalau kita normal ya. Yes. Hmm. Ini orang sudah nggak normal. Artinya perlu ada tindakan medis. Bisa jadi tindakan medis itu ekstrim. Jadi kalau situasi normal, elektoral tuh ya harus jalan. Tapi kalau dalam perjalanan pemerintahan itu ada yang tidak normal, maka situasi yang tidak normal itu harus dilakukan langkah dengan cara-cara yang tidak normal juga. Untuk membuat normal. Itu dalam teori revolusi. Ya. Dalam teori sosiologi saya kira udah paham betul bahwa langkah-langkah revolusioner bisa menjadi alternatif untuk mengakhiri seluruh praktek kekuasaan yang jorok itu. Cuman apakah ini memang sudah memerlukan adanya revolusi? Itu Anda yakin iya? Idenya sudah muncul. Tapi kan kesadaran kolektif yang diperlukan. Dan kemauan. Jadi tahapan-tahapannya nanti itu akan seperti apa menurut Anda? Kalau itu terjadi ya, saya kira ya pemerintahan transisi akan menjalankan pemilu. Tapi kalau proses bagaimana ini terjadi, itu kan gerakannya tidak bisa diungkapkan di sini kan. Kita 98 bayangkan misalnya konsolidasi itu malam-malam, bahkan pulang jam 5 pagi, jam 6 pagi. Iya masih mau anak-anak muda masih melakukan di itu. Di tengah-tengah situasi saat itu. Sekarang juga saya melihat ada tanda-tanda itu. Iya. Tokoh mahasiswanya ya, mereka bisa berdiskusi berjam-jam, bahkan sampai pagi. Tokohnya. Tanya ketua-ketua BEM sekarang. Mereka sampai dalam memahami teori-teori hukum, teori politik, untuk membaca kondisi hari ini. Sampai mereka kemudian menyimpulkan bahwa kami muak, dan bahkan mereka katakan cukup sudah. Ada tagar mosi tidak percaya. Jadi narasi mahasiswa elit, tokoh mahasiswa itu sudah pada kesimpulan itu. Itu tandanya mereka melakukan konsolidasi. Dan suaranya tidak tunggal itu. Artinya tidak hanya di Jakarta. Ketua-ketua mahasiswa yang lain di daerah-daerah suaranya sama. Jadi kalau situasi hari ini tahun 2023, kalau dibayangkan terjadi 98 tuh kira-kira di periode kapan nih sekarang? Samanya dengan periode kapan ini?
Ya saya kira ini karakteristiknya mirip 98 ya. Awal atau 97 akhir? 98 awal Mirip 98 awal. situasinya. Ada Apalagi misalnya, kasak-kusuk, dan semua terjadi apa, di lapisan istana juga berantakan ya. begitu. Kemudian harga-harga kebutuhan pokok juga mulai naik misalnya. Mas, 98 awal tuh udah banyak orang hilang. Ya, sekarang Sekarang kan apakah nggak ada yang hilang. ada ditembak, Mas. Tahun 2019 itu, mahasiswa demonstrasi dengan tagar reformasi korupsi, ada yang ditembak di Kendari, Oh iya iya. namanya Yusuf sama Betul. Randy, dan mereka masih ingat itu. Kawan kami ditembak. Tapi rezim tidak berubah. Belum lagi bicara soal apa misalnya kilometer 50 dan seterusnya. Ada nyawa-nyawa yang dikorbankan hari ini. Tapi kekuasaan ini tidak ada empati sama sekali untuk melihat kondisi. Jadi kalau sekarang situasinya mirip awal tahun 98, maka yang terjadi adalah semacam pengerasan. Ya, semacam ya pengerasan semangat untuk melakukan langkah-langkah penting. Oke. Karena elemennya tidak hanya tunggal nih, tidak hanya mahasiswa, Nah, kaum intelektual, NGO, nah. bahkan dunia internasional yang menilai pemerintahan ini buruk demokrasi. Ada banyak ilmuwan Ya, yang ya, sudah ya, melakukan ya, riset dan ya. seterusnya. Jadi situasinya sudah seperti itu. Ya, tapi kan pada waktu 98 awal, mahasiswa itu udah habis-habisan. Sebagian udah mulai keluar kampus toh Ya, aksinya. Anda di masih di dalam jalan. Tanggal 2 Mei di Jalan Pemuda saya masih ingat. masih di tapi ya di Mei itu kan. Iya, 2 Mei. Sebelum Mei kan masih di dalam pagar, Iya, betul. Ya, tapi sudah bergerak. mulai April lah, mulai keluar dikit, Ya, masuk ya. lagi mimbar bebas di kampus-kampus dan seterusnya. Itu terjadi kan. Setiap hari Setiap bergulir. hari bergulir. Akhirnya kemudian mulai keluar jalan dan Nah, kan seterusnya. sekarang nggak ada. Ya sekarang mereka punya cara berbeda dengan generasi kita. Dan mereka sudah membuktikan bahwa mereka pernah Bikin itu. puluhan ribu, bahkan ratusan ribu mahasiswa di mana-mana tahun 2019. Jadi artinya hal itu sangat mungkin terjadi. Dalam hitungan pekan, bulan ke depan. Bisa saja sebelum pemilu, bisa saja sesudah pemilu. Yang penting ada momentum itu tadi. Iya, saya basisnya apa? Fakta empiriknya semacam itu. Dan kekuasaan tidak mampu mengeliminir situasi itu. Karena ketidakpercayaan sudah terlalu tinggi. Kalau kekuasaan mampu, mestinya kan kelompok-kelompok ini berhenti. Tapi kan semua orang makin banyak yang berteriak. Artinya, potensi ini memungkinkan terjadi, baik sebelum pemilu ataupun sesudah pemilu. Karena sudah sistemik kerusakannya, Mas. Jadi orang itu sudah tidak lagi percaya bahwa ini akan baik dengan keadaan sekarang itu. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa, oke, jangan cuma berfokus ke pemilu. Ya. Karena situasi percaturan politik tidak semata-mata ada di kontestasi pemilu ini tadi. Saya menyebutnya masih ada persoalan di luar pemilu yang Iya. mungkin itu bisa lebih menentukan arah jalan masuk ke Untuk depan. mencapai tujuan negara, ada jalan linear, namanya elektoral pemilu. Iya, lewat pemilu itu. Ada jalan yang juga non-linear, yang memungkinkan terjadi akumulasi harapan publik yang kuat. Dan itu bisa konstitusional juga. Nah, itu poin saya tadinya. Iya. Kan sekarang ini disebutnya jadinya inkonstitusional kalau nggak lewat situ. Yang disebut konstitusional itu tidak dalam arti sekedar konstitusionalisme. Artinya formalitas tekstual. Ya. Tapi juga ketika suara rakyat mengatakan bahwa hari ini harus melakukan tindakan-tindakan amputasi misalnya, secara kolektif dalam politik, dia menjadi konstitusional. Ya belakangan kalau menang. Kalau menang. Kalau kalah? Kalau kalah ya dimasuk penjara semua itu. Penjara semua. Kira-kira itulah dalam demokrasi. Emang pada siap anak-anak itu? Saya sih melihatnya mereka nggak ada takutnya kok. Mahasiswa nggak ada takutnya. Saya sih ada takut dikit-dikit kalau sekarang. Jadi
Ya saya melihatnya memungkinkan itu terjadi dengan berbagai risiko ya, Ya. dengan berbagai risiko. Kalau itu terjadi, ya artinya itu kemenangan rakyat. Hmm. Kalau itu kalah misalnya, mungkin itu adalah kemenangan yang tertunda. Tapi apakah itu akan berpengaruh terhadap perbaikan demokrasi, perbaikan keadilan, perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Karena kita sudah sering sekali mengalami revolusi semacam itu. Ya. Hasilnya ternyata agak mengecewakan. Kita akan bahas di segmen berikut. Aparat hukum, aparat negara, Hmm. itu kan aparatur negara ya. Hmm. Aparatur negara itu bukan aparatur penguasa.